Shalom, perkenalkan nama saya Susana Florencia Nengele. Saya dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi hal-hal yang berasal dari tumbuhan itu sendiri, seperti faktor hormonal. Sementara itu, faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di luar tumbuhan atau di lingkungan sekitar tumbuhan, seperti air, suhu, cahaya, nutrisi, tanah, dan kondisi cuaca, dan lain-lain. Nah, ini kita akan membahas itu faktor internal. Faktor internal meliputi beberapa hormon. Yang pertama itu ada hormon auksin. Proses kerja hormon auksin berperan dalam mempengaruhi pembentukan sel, diferensiasi sel, pembentukan akar, dan pembuangan. Auksin mengatur pertumbuhan tanaman dengan merangsang pemanjangan sel-sel pada bagian ujung batang dan akar. Mekanisme auksin bekerja dengan merangsang transportasi proton ke dinding sel yang mempengaruhi kesamaan dinding sel dan aktivitas enzim penguraian dinding sel. Hal ini memicu pemanjangan sel dan pertumbuhan tanaman. Yang kedua ada hormon sitokinin. Proses kerja hormon sitokinin mempengaruhi pembelahan sel, pembentukan akar, dan diferensiasi sel. Sitokinin berperan dalam merangsang pertumbuhan batang dan pembentukan cabang. Mekanisme sitokinin bekerja dengan mengikat reseptor di membran sel, yang kemudian memicu serangkaian reaksi yang mengatur pembelahan sel dan pertumbuhan jaringan. Hormon yang ketiga adalah giberelin. Proses kerja hormon giberelin mempengaruhi pertumbuhan batang, perkecambahan biji, pembungaan, dan pembentukan buah. Giberelin juga berperan dalam pengaturan ukuran dan bentuk daun. Mekanisme giberelin mempengaruhi pertumbuhan dengan merangsang pertumbuhan sel-sel di daerah pembelahan dan pemanjangan sel, terutama di bagian batang. Hormon yang keempat ada asam absisat. Proses kerja asam absisat berperan dalam mengatur respons tanaman terhadap stres lingkungan, seperti kekeringan. Hormon ini memperlambat pertumbuhan, menutup stomata untuk mengurangi penguapan air, dan memicu akumulasi senyawa anti-stres. Hormon yang kelima itu adalah traumalin. Proses kerja traumalin atau hormon luka diproduksi sebagai respons terhadap cedera pada tanaman. Hormon ini membantu dalam memperbaiki jaringan yang terluka, memicu pertumbuhan jaringan baru, dan melindungi tanaman dari infeksi patogen. Hormon yang terakhir adalah hormon kalin. Proses kerja kalin adalah hormon pertumbuhan tanaman yang mempengaruhi pembentukan organ tertentu seperti daun, batang, akar, dan bunga. Hormon ini merangsang pembentukan organ-organ tersebut sesuai dengan kebutuhan tanaman. Nah, yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu pertama itu ada tanah. Tanah merupakan media tempat tumbuhnya tanaman. Tanaman menyerap makanan dari dalam tanah untuk proses pertumbuhannya, sehingga kesuburan tanah tergantung pada kandungan unsur hara dalam tanah. Umumnya, tanah yang subur memiliki pH yang seimbang atau netral, yaitu berada di antara pH 6 hingga 7. Tanah dengan pH yang tepat memungkinkan tanaman untuk mengakses nutrisi secara efisien. Sebaliknya, tanah yang terlalu asam atau terlalu basah dapat menghambat ketersediaan nutrisi bagi tanah. Faktor eksternal yang kedua itu adalah air. Fungsi air adalah sebagai zat pengatur, pengikat enzim, dan berperan dalam fotosintesis. Selain itu, air juga berfungsi dalam proses perkecambahan yang untuk melunakkan kulit biji dan berperan dalam reaksi yang terjadi di dalam biji. Air diserap oleh akar tumbuhan dan dikirim ke daun, tempat melakukan fotosintesis. Air juga berfungsi dalam membantu proses respirasi pada tumbuhan. Air berperan dalam menjaga turgiditas sel, seperti pembesaran sel, proses pembukaannya stomata, penyusun protoplasma, serta pengatur suhu tanaman.
Faktor eksternal yang ketiga itu adalah nutrisi. Kualitas dan kuantitas nutrisi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman membutuhkan nutrisi berupa air dan zat hara yang terlarut dalam air. Nutrisi berperan penting dalam proses fotosintesis, pertumbuhan sel, dan sintesis zat-zat kimia yang diperlukan untuk fungsi metabolisme tanaman. Faktor eksternal yang berikut adalah cahaya matahari. Proses kerja cahaya matahari sangat penting dalam fotosintesis, di mana tanaman mengubah energi cahaya untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Proses ini memungkinkan tanaman untuk menghasilkan makanan sendiri. Faktor eksternal yang terakhir itu adalah suhu. Proses kerja suhu mempengaruhi laju metabolisme tanah, pertumbuhan, dan perkembangan. Suhu ekstrim dapat mengganggu proses fotosintesis, respirasi, dan transpirasi tanaman. Suhu yang optimal diperlukan agar tanaman dapat berfungsi secara efisien. Interaksi dengan cahaya matahari. Suhu tanaman dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari dan musim. Suhu yang sesuai dengan kebutuhan tanaman membantu proses fotosintesis dan transportasi nutrien. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih dan shalom.